Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang beriman, ketaatan merupakan suatu jenis ibadah. Kita wajib mengesahkan Allah dengan ketaatan dan tidak boleh seorang pun ditaati kecuali apabila ketaatannya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Para pendengar, Ibnu Abbas berkata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah, akan tetapi kalian malah mengatakan, kata Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ibnu Abbas berkata, sebagai jawaban bagi orang yang berkata bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat wajib haji tamattu, beliau berdua berpendapat yang afdal utama adalah haji ifrad. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa haji tamattu adalah wajib. Pendapat wajib ini kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ibnu Abbas mengkhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman azab dari langit dengan cepat dan amat buruk kepada orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar daripada ucapan Rasulullah, sebab keimanan kepada Rasul itu mengharuskan untuk mengikuti beliau dan mengutamakan ucapan beliau atas ucapan semua orang siapapun dia. Wajibnya mendahulukan sabda Rasulullah, perkataan selain beliau, siapapun orangnya. Siapa yang menyelisihi petunjuk Rasul akan menyebabkan datangnya hukuman siksaan dari Allah. Orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan perbuatan dosa besar. Para pendengar yang budiman, Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahziril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun am yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Para pendengar, seseorang yang telah mengetahui kesahihan hadis namun setelah itu justru bertaklid kepada yang lainnya, perkara-perkara yang menyelisihi hadis tersebut, mereka beralasan dengan alasan yang batil untuk membenarkan perbuatannya itu. Padahal yang diwajibkan dan merupakan suatu kewajiban bagi seorang mukmin apabila telah sampai kepadanya kitabullah dan sunnah Rasul
serta dia memahami maknanya dalam perkara apapun untuk mengamalkannya. Meskipun ada orang yang menyelisihinya, maka pada hal itulah Rabb kita dan Nabi kita memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Para pendengar, Imam Ahmad pernah merasa khawatir terhadap orang-orang yang jika suatu hadis telah sahih menurutnya, tetapi dia kemudian menyelisihi sesuatu dari sunnah tersebut, sehingga hatinya akan menyimpang, lalu dia pun akan binasa di dunia dan di akhirat. Imam Ahmad berdalil dengan ayat semisalnya dalam Al-Quran, banyak seperti firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Para pendengar, apabila sudah ada dalil yang sahih dan Al-Quran dan sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti dalil para imam mujahid seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka semua berkata, apabila ada pendapat mereka menyalahi Al-Quran dan sunnah, maka hendaklah buang pendapat mereka. Wajib mengikuti dalil. Para pendengar, kita diharamkan untuk taklid, mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Bagi yang mengetahui dalil dan mengetahui cara menggunakannya. Taklid dibolehkan bagi seorang yang tidak mengetahui dalil, maka dia bertaklid kepada ahli ilmu yang terpercaya keilmuan dan keagamaannya. Para pendengar, pendapat Imam Ahmad tadi tentang haramnya meninggalkan sunnah Rasul karena mengikuti perkataan selain beliau itu adalah hal yang penting kita ketahui. Apabila kita berpaling dari syariat Allah, merupakan sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Imam Ahmad berpendapat bahwa berpaling dari sunnah Rasulullah kepada yang lain adalah suatu bentuk kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan selainnya dalam masalah ketaatan. Beliau berdalil dengan ayat-ayat dari firman Allah surah An-Nur ayat 63. Seperti yang telah saya bacakan tadi. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwasanya dia mendengar Nabi membaca firman Allah surah At-Taubah ayat 31. Attahizu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Tutur hadis lainnya, selanjutnya, maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami
tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lantas kalian pun menghalalkannya? Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Para pendengar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, mereka yang menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan, mereka mentaati orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka itu ada dua golongan. Pertama, mereka mengetahui bahwa orang-orang alim dan rahib-rahib mereka mengubah agama Allah, maka mereka mengikutinya atas perubahan tersebut, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang Allah haramkan adalah halal dan apa yang Allah halalkan adalah haram, karena mengikuti tokoh-tokoh mereka, padahal para tokoh mereka itu telah menyisihi agama para rasulnya. Maka hal itu adalah kekufuran. Allah beserta rasulnya menjadikannya kesyirikan. Walaupun mereka tidak sholat dan tidak sujud kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Barang siapa mengikuti orang lain dalam hal-hal yang menyelisihi agama Islam, padahal dia tahu bahwa itu adalah menyelisihi agama, maka dia musyrik sama seperti mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, mereka mempunyai keyakinan dan keimanan yang tetap bahwa yang haram adalah haram dan yang halal adalah halal. Tetapi mereka mentaati orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana seorang muslim yang bermaksiat disertai keyakinan bahwa yang dilakukannya itulah adalah kemaksiatan, maka mereka pelaku perbuatan ini hukumnya adalah sama dengan para pelaku maksiat yang semisal dengan mereka. Tidak musyrik dan tidak kafir. Para pendengar, mentaati para ulama dan ahli ibadah dalam menyelisihi syariat Allah termasuk dalam kategori menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Kemudian mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah merupakan suatu bentuk peribadatan kepada makhluk tersebut. Kemudian makna ibadah adalah luas, mencakup segala yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak atau amalan hati. Penjelasan salah satu bentuk kesyirikan yaitu syirik dalam ketaatan. Kemudian apabila kita menghalalkan dan mengharamkan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah bentuk dosa. Oleh karena itu, mari kita mengacu kepada pokok-pokok agama yang telah dibawa oleh para rasul kita,
yaitu tauhid. Dan apabila kita mendengarkan ilmu-ilmu yang diberikan, hendaklah sebaiknya mintalah penjelasan kepada ahli ilmu dalam perkara-perkara yang samar hukumnya, agar kita tidak tersesat. Dan kita disyariatkan mengajari orang-orang yang tidak tahu. Dan apabila kita mentaati para ulama dan ahli ibadah dalam menyelisihi syariat Allah, ada dua keadaan sebagaimana disebutkan dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yaitu kufur dan syirik. Kemudian melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, marilah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sesat, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat memberi pencerahan bagi kita dalam wawasan tentang keislaman. Semoga kita dirahmati Allah dengan selalu bertauhid kepadanya. Tidak ada Tuhan selain Allah sampai akhir hayat kita nanti. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.